Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illah wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat-sahabat Sentana Mengaji yang dirahmati Allah dan yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puja dan puji sudah selayaknya kita senantiasa basahi lisan-lisan kita. Karena hanya dengan rahmatnya, nikmatnya, dan izinnya lah maka pada hari ini Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang baik. Dalam sebuah majelis ilmu yang semoga majelis ini diberkahi Allah. Dan karenanya kita mendapatkan banyak faedah dengan menghadiri majelis ilmu ini. Rugi apabila kita tidak menghadiri majelis ilmu. Mengingat faedah yang luar biasa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya kepada kita semuanya. Ya, dengan menghadiri majelis ilmu ini paling tidak ada 4 hal yang dapat kita dapatkan ya dengan keikhlasan kita mengkaji ilmu-ilmu Allah. Yang pertama, Allah janjikan kita akan diberikan sakinah, rasa tenang dalam hati. Dan sakinah ini, saudaraku sekalian, sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan kita. Manakala hati kita tidak tenang, maka tidak ada rasa bahagia dalam hati. Manakala hati kita tidak tenang, maka yang ada adalah kegelisahan demi kegelisahan. Kegalauan demi kegalauan dalam hati. Untuk apa hidup dengan kegalauan dan kegelisahan? Tidak ada sesuatu yang menjadi baik untuk kita apabila kita hidup dalam kegelisahan dan kegalauan. Maka sakinah itu akan diturunkan apabila kita menghadiri majelis ilmu. Yang kedua, kata Nabi SAW, majelis ilmu ini adalah bagian dari taman-taman surga yang ada di muka bumi. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin datang ke taman surga? Rugi apabila kita tidak mendatanginya. Rugi. Sangat rugi. Maka jadikanlah majelis ilmu ini sebagai salah satu tujuan daripada kita mencari keberkahan dalam hidup. Yang ketiga, ya, malaikat mendoakan kita, ya, mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang ada duduk di dalam majelis ilmu ini adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Bayangkan doa malaikat itu adalah makbul insya Allah. Ya, malaikat adalah makhluk yang mulia di sisi Allah, maka doanya pun insya Allah makbul. Ya. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, barang siapa yang duduk di dalam majelis ilmu mendengarkan ya dengan baik dan ikhlas, maka nama kita akan disebut di hadapan penduduk langit. Nama kita disebut Allah di hadapan penduduk langit. Allahu Akbar. Maka luar biasa, jangan sampai kita tidak hadir hanya karena masalah-masalah keduniaan. Rugi. Rugi ya. Apalagi hanya 1 pekan sekali, 1 jam saja. Ya. Rugi ya. Oleh karenanya mari ya kita sama-sama ya memanfaatkan semua waktu kita untuk kita sisihkan waktu. Ya. Sebetulnya tidak harus kita sisihkan. Harusnya kita siapkan waktu itu ya untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah ta'ala. Baik, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Pada sore hari ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Samsul, ya ada topik yang membuat kita merinding. Karena yang kita akan dengarkan adalah bagaimana syaitan berkhutbah. Merinding kita ya. Memang benar itu yang disampaikan Pak Samsul bisa membuat kita merinding. Karena kita disadarkan ya. Kita lihat surat surat Ibrahim ayat ya, surat Ibrahim ayatnya ke 22 ya, surat Ibrahim ayat ke 22. Surat 14 ayat ke 22.
Saya bacakan, ya, dengarkan dengan baik-baik. Saya bacakan secara perlahan. Dan syaitan berkhutbah. Syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Jadi saat hisab itu telah diselesaikan, ya, orang-orang yang telah ditetapkan masuk surga sudah, orang-orang yang ditetapkan masuk neraka selesai sudah, maka kemudian Allah memberi kesempatan kepada iblis laknatullah yang mewakili, ya, yang disebut dengan syaitan ini untuk berkhutbah di hadapan manusia. Allah Akbar. Dengarkan khutbahnya apa yang disampaikan oleh syaitan ini. Kita akan merinding dengarnya, ya. Kata syaitan, ya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Bayangkan, ya. Syaitan memberitahu kita nih. Ya, iblis laknatullah memberitahu kita. Bahwasanya apa? Allah telah menjanjikan kepada kita sekalian ini janji yang benar. Karena iblis sempat, ya, berada bersama-sama Adam dan ibunda Hawa serta para malaikat di mana? Di surga. Ya. Jadi dia sempat berdialog dengan Allah. Nanti kita bacakan ayat-ayat bagaimana iblis pun berdialog dengan Allah. Ya. Jadi dia tahu bahwa apa yang Allah janjikan itu benar. Dan ini dia katakan kepada kita sekalian, ya, bahwasanya janji Allah itu adalah benar, gitu, ya. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku simpangkan janji Allah yang benar itu. Jadi memang di sini testimoni, sebuah pengakuan dari iblis laknatullah kepada kita sekalian, ya, bahwasanya iblis mengatakan janji Allah itu benar, perkataan Allah itu hak, tetapi aku menyimpangkannya, gitu. Tetapi aku menyelisihkannya, ya, dan aku pun telah sampaikan itu kepada kalian, gitu, ya. Kemudian apa? Tidak ada kekuasaan bagiku, kata iblis nih, kepadamu, ya, ya, tidak ada kekuasaan, ya, bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru saja. Jadi syaitan itu sebetulnya tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menjadikan kita, ya, mengikuti dia, tidak. Tetapi syaitan punya kemampuan, keahlian, keterampilan untuk apa? Menyeru dan menggoda kita. Ini pengakuan syaitan, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian apa kata syaitan berikutnya? Oleh sebab itu, ya, sebentar. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kamu dan kamu mematuhi seruanku itu. Ya, jadi syaitan mengatakan, aku ini nggak punya kekuasaan untuk menjadikan kamu begini dan begitu. Aku hanya menyeru, menggoda, ya. Tetapi kamu kemudian mengikuti aku. Kamu mematuhi aku, kata syaitan atau Allah itu, ya. Nah, kemudian apa? Oleh sebab itu, janganlah kamu menyalahkan aku, kata syaitan laknatullah itu, ya. Coba bayangkan. Syaitan mengatakan itu dan kita semua menyesali. Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan pada saat itu sangat menyesali. Mengapa? Syaitan sendiri mengatakan, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri, kata syaitan ini. Allahu Akbar. Allah memberikan kisi-kisi kehidupan di akhirat kelak sekarang ini. Dan kita sedang hidup sekarang ini, sedang mendengarkan apa yang akan dikatakan syaitan dan iblis laknatullah nanti di akhirat kelak. Kita diberitahu ini. Maka betapa kita menjadi seorang yang naif, pandir, kalau kita tidak waspada. Ini syaitan akan mengatakan itu kepada kita. Jangan salahkan aku, kata setan. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa engkau ikut-ikut aku? Kira-kira demikian, ya. Aku tidak dapat menolongmu. Dan engkau pun tidak dapat menolongku, kata setan. Jadi setan pun mengakui dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menolong kita. Padahal bagaimana iblis laknatullah itu menggoda kita dengan mengatakan seolah-olah dia itu akan menjanjikan ini dan itu, ya. Akan memberikan sesuatu yang sifatnya, ya, akan menolong kita, akan memberikan syafaat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi itu semua bohong. Semua itu adalah janji-janji yang memang sengaja dia lakukan agar apa? Agar menambah isi neraka jahanam bersama dengan dirinya. Allah. Ini merinding kita mendengar ini seharusnya. Karena kita yang sedang hidup sekarang ini sudah diberitahu Allah,
kamu ini bodoh banget kalau mengikuti setan. Setan aja nanti akan bertestimoni, akan berkhutbah di hadapan kalian, mengakui ya apa-apa yang menjadikan dia, mengapa dia ya menyelisihi janji Allah yang benar itu. Kemudian bagaimana cara dia ya menggoda kita sehingga kita mematuhi seruannya. Dan dia mengatakan, jangan salahkan diriku. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa engkau ikut patuh kepadaku? Padahal Allah telah menjanjikan sesuatu yang benar. Dan telah ada penyeru. Para nabi dan rasul. Para ulama. Ya, para ustadz. Semua menjanjikan dan menyerukan kebenaran. Tetapi kenapa engkau mengikuti aku? Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah. Coba bayangkan tuh. Ya, sejak dahulu kata iblis ini. Aku tidak membenarkan engkau menyekutukan aku dengan Allah. Aku tidak benarkan. Tetapi itulah yang aku lakukan. Kenapa? Karena aku terkutuk dan dikutuk Allah ya untuk menjadi penghuni neraka yang dikerak neraka. Dan aku telah melakukan ya kesepakatan kira-kira gitu ya. Nanti ada tuh di surat yang berikutnya nanti ya saya akan bacakan gitu ya. Bagaimana iblis laknatullah ini ya diberikan beberapa kesempatan dialog dengan Allah. Surat 15 nanti ya, surat Al-Hijr ayat 28 sampai 42 tuh. Bagaimana Allah memerintahkan yang namanya malaikat dan iblis untuk patuh sujud kepada Adam, tetapi iblis menolak. Aba wastakbar, enggan dan sombong dia. Dia tidak mau. Apa katanya iblis? Ana khairun minhum. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku terbuat daripada api dan Adam terbuat daripada tanah. Sok tahu iblis. Padahal baik iblis, malaikat maupun Adam alaihissalam semuanya adalah apa? Ciptaan Allah, makhluk Allah. Dan Allah lebih tahu terhadap ciptaannya. Kok iblis mengaku-ngaku sebagai makhluk yang lebih baik karena dia tercipta daripada api, sementara Adam tercipta daripada tanah. Seolah-olah api lebih baik dari tanah. Gitu. Disinilah ya lalu Allah ya karena dia mengingkari maka Allah ya mengkutuk dia ya untuk turun dari surga. Tapi sebelum itu ya lalu iblis minta tangguh gitu. Ini ya negosiasi semacam itu ya. Ya Tuhanku, ya Allah. Iblis saja berdoa kepada Allah. Minta tangguh. Dan doa iblis dikabulkan Allah. Maka jangan sampai kita berputus asa dengan doa ya. Karena iblis saja berdoa dikabulkan Allah. Apalagi kita, makhluk yang diciptakannya dengan penuh kasih sayang oleh Allah. Jangan sampai kita berputus asa dengan berdoa. Ya, sahabatku yang saya cintai karena Allah. Iblis saja berdoa dikabulkan. Apa doa iblis? Aku minta ditangguhkan sampai yaumil qiyamah. Dan aku minta diberi izin untuk menggoda ya makhluk yang namanya manusia ini ya untuk ya bersama-sama aku di neraka nanti. Dan Allah berikan kesempatan kata Allah kecuali orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas menyembahku ya dan membenarkan aku, mengesahkan aku, maka itu tidak akan tergoda. Oke, kira-kira gitulah ya kalau bahasa gampangnya ya. Itu kesepakatan. Maka lalu iblis pun berusaha sekuat tenaga untuk membuat manusia-manusia ini menjadi lalai gitu ya. Oleh karenanya tadi ya, bagaimana iblis berkhutbah di hadapan kita pada saat hisab itu telah selesai, sebuah pengakuan dan itu telah Allah beritahukan kita sekarang supaya kita jangan ikut langkah syaitan. Sebagaimana yang Allah berikan di dalam surat sebentar ya, suratnya surat 4 surat An-Nur, surat 24 ayat 21 ya. Saya bacakan artinya ya. Wahai orang yang beriman, nah kalau Allah sudah mengatakan kita wahai orang yang beriman, diseru kita dengan kata-kata wahai orang yang beriman, itu orang-orang yang terpilih saudaraku, orang yang spesial. Ya, karena orang yang di luar orang beriman itu pasti sudah masuk neraka sudah. Sebagaimana yang Allah sampaikan juga ya di banyak surat ya di dalam Al-Qur'an. Orang kafir itu masuk neraka abadan, abadi. Ya, khalidina fiha abadan. Ya, jadi maka kita orang terpilih.
Orang yang beriman itu orang yang harusnya menjadikan dirinya orang yang merasa terpilih. Dan orang yang terpilih itu kan orang yang spesial. Nah, apa katanya? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Surat 24 ayat 21. Kenapa? Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan itu, akan menyuruh kita mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Pasti sudah. Ya, pasti itu. Kenapa? Allah yang berbicara. Kalau bukan karena karuniaku, kata Allah, dan rahmatku, kata Allah, kepadamu, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu. Artinya apa? Kita bisa berlindung ya dari godaan syaitan yang terkutuk itu dengan apa? Dengan karunia Allah. Maka carilah karunia Allah itu. Dan kita bisa mendapat karunia Allah atau rahmat Allah itu kalau kita apa? Kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu akan senantiasa dalam perlindungan Allah. Dicintai Allah. Apa yang diinginkannya akan dikabulkan Allah. Akan dilindungi Allah. Dari apa? Dari semuanya. Bahkan ada doa-doa yang diajarkan Nabi ya dalam doa zikir pagi petang. Ya, misalnya doa yang petang ya, doa zikir petang kalau saudara a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu kan kita berlindung ya. Kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq gitu ya. Jadi kita berlindung ya dengan kalimat Allah atas segala godaan-godaan setan yang terkutuk itu. Gitu ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu juga doa kita ya, agar kita dilindungi dari semua makhluk termasuk syaitan dan sebagainya. Nah, jadi karena karunia Allah saja kita bisa berlepas diri daripada gangguan syaitan itu. Ya, maka jangan lupa carilah karunia Allah itu. Carilah rahmat Allah itu. Ya. Jangan hanya mencari dunia dan dunia saja. Ya, akhirnya kita terlupakan ya dengan dekat kepada Allah, padahal Allah adalah sumber rahmat dan sumber nikmat, gitu ya. Kita mencari sumber nikmat, sumber rahmat, sumber rezeki, tetapi dengan menjauhkan diri dari sang pemberi rezeki. Gimana akal sehat kita ya? Harusnya kita mendekat kepada sang pemberi rezeki, sang pemberi rahmat, sang pemberi nikmat, dekat, maka dengan kedekatan itu Allah akan berikan segala yang kita minta. Ya, kemudian apa? Kata Allah lagi ya, kalau bukan karena karunia dan rahmatku, maka niscaya tidak seorang pun di antara kalian yang bisa berlepas diri ya, selamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, itu surat 24 ayat 21. Nah sekarang bagaimana syaitan itu ya, saudaraku sekalian, mencoba untuk menggoda kita dari berbagai macam ya, dari berbagai macam cara, dari berbagai macam arah gitu ya. Yang semuanya itu adalah itulah memang janji dia kepada Tuhanku, kepada Tuhan kita sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya sudah sampaikan surat Al-Hijr ya, surat 15 ayat 28 sampai ayat ke-40 banyak ya, tetapi saya akan mengambil salah satu saja di sini ya. Penggalan diskusi dialog Allah dengan iblis ya. Di sini Allah mengatakan ya, aku telah meniupkan ruh kepada ciptaanku yang bernama Adam itu, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah semua malaikat kecuali iblis. Ia enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau bersujud? Lalu iblis menjawab, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan. Sombong iblis itu ya. Kepada penciptanya saja dia berkata seperti itu. Lalu Allah mengatakan, keluar kamu dari surga. Sesungguhnya kamu sudah aku terkutuk kamu. Nah kemudian kutukan itu akan tetap menimpamu sampai nanti hari kiamat. Nah lalu iblis berkata, iblis memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, ya Allah. Mohon kepada Allah. Kalau begitu, ini doa iblis yang tadi saya katakan. Berilah penangguhan kepadaku ya sampai nanti hari kiamat. Dan Allah pun berfirman, baik. Kira-kira negosiasinya begitu ya. Kamu dikutuk tetapi aku berikan kamu penangguhan seperti yang kamu inginkan. Oke.
sampai hari kiamat nanti. Kemudian apa kata iblis? Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah mengutukku, ya, maka aku akan jadikan kejahatan terasa indah. Nah, ini dia. Ini yang ingin saya sitir ya. Ini yang saya akan tekankan. Ya, setan itu mempunyai satu upaya, mempunyai satu tipu daya menjadikan sesuatu yang sesat, maksiat dan jahat itu terasa indah di mata kita. Ini dia. Terasa indah. Jadi kita kalau melakukan sesuatu yang sifatnya ya tidak taat atau maksiat itu kemudian indah dan nikmat. Kenapa? Karena memang setan itu seperti itu. Dia telah minta kepada Tuhan kita semuanya itu dan Tuhan mengabulkan, silakan, kecuali kata Allah itu untuk orang-orang yang terpilih tadi, mukhlasin itu. Kata Allah, silakan kamu mau melakukan apa saja, tapi kamu tidak akan mungkin dapat menggoda orang-orang yang mukhlasin, ya, orang-orang yang terpilih yang ikhlas beribadah kepadaku, gitu, dan tidak mensyarikatkan aku dengan siapapun. Artinya bertauhid dengan tauhid yang benar, ya. Kemudian Allah mengatakan, inilah jalanku yang lurus, gitu, ya. Jadi Allah menetapkan ini jalanku yang lurus dan jangan kamu ikuti jalan-jalan syaitan. Nah, ini Allah memerintahkan kita ya setelah menceritakan bagaimana iblis itu menggoda kita dengan caranya, lalu Allah mengatakan, manusia ikuti jalanku yang lurus ini, gitu. Jangan engkau mengikuti jalan-jalan syaitan yang akan menjadikan kalian sesat, ya, dan kalian akan terancam masuk neraka, gitu, ya. Kemudian sesungguhnya kamu iblis tidak akan kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Sama persis seperti pengakuan testimoni dalam khutbah iblis tadi. Aku tidak mempunyai kuasa. Memang betul Allah mengatakan kamu tidak akan berkuasa atas hamba-hambaku kecuali orang yang ikut seruanmu. Gitu. Jadi ini pembenaran kalimat Allah terhadap khutbah iblis yang tadi mengatakan bahwasanya aku tidak mempunyai kekuasaan kepadamu kecuali engkau mengikuti seruanku, gitu. Ini semua akhbar sam'iyat. Ini adalah kabar-kabar dari langit, saudaraku sekalian. Dengan kemaha kasih sayangannya Allah menceritakan ini loh yang akan terjadi akhirat kelak itu. Jangan sampai kamu tergoda itu, jangan sampai kamu tertipu daya gitu. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat 3 ayat 185. Sesungguhnya kata Allah yang menciptakan kita nih, yang paling tahu tentang diri kita, tahu tentang dunia, dikatakan Allah, dunia ini hanyalah tipuan. Penuh dengan tipu daya, termasuk setan tadi ada di dalamnya. Ya. Dan dunia ini hanya permainan senda gurau. Ya. Sesuatu yang sangat sesaat. Dan kamu tertipu dengan itu. Kenapa? Setan masuk dari dua pintu. Yaitu syubhat yang namanya pikiran. Ya, masuk melalui pikiran sehingga ada yang namanya liberalisme lah, pluralisme lah. Ya, bahwa semua agama itu sama lah. Ya, dan lain sebagainya. Yang katanya bahwasanya Quran ini tidak relevan dengan zaman sekarang. Siapa yang mengikuti Quran dan Sunnah itu adalah orang-orang yang kolot. Padahal Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat 15 ayat 9. Surat Al-Hijr ayat 9. Aku yang menurunkan Quran ini dan aku yang menjaganya agar dia tetap relevan sampai akhir zaman. Allah yang mengatakan itu. Kok orang-orang sekarang sok-sokan mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan. Al-Quran dan As-Sunnah itu orang-orang yang mengikutinya ada orang-orang yang kolot. Waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita ya terkena ya penyakit-penyakit syubhat seperti ini. Ini masuk dari pikiran. Yang kedua, setan akan mengganggu kita dari syahwat. Syahwat itu nafsu. Ya. Nafsu itu kurang lebih perut dan di bawah perut itu nafsu kita. Sumber nafsu itu dari sana. Yang tidak akan pernah puas dengan dunia. Tidak akan pernah puas dengan dunia. Yang Nabi katakan kalau aku beri 1 lembah emas, dia akan minta 1 lembah emas berikut. 1 lembah emas. Bukan 1 ton, 2 ton, 1 lembah emas. Kita tidak dapat bayangkan. Tapi tetap manusia nggak akan selesai itu dengan itu. Dan kalau dia diberi 2 lembah emas, dia akan minta 3 lembah emas. Dan seterusnya. Sehingga apa? Kata Nabi SAW.
sampai dengan tanah menutup kerongkongannya, sampai dia mati, baru kelar tuh cerita dunia. Jadi sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, hati-hati, bukan kita tidak boleh mencari dunia. Lihat ya surat 28 ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Kita ini diciptakan Allah. Seperti surat 5156. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan Allah dengan tujuan. Allah bukan ciptakan kita dengan iseng-iseng atau tanpa tujuan. Tidak. Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk apa? Beribadah. Lalu di surat 2877 yang tadi saya katakan tuh, surat Al-Qasas ayat 77, Allah mengatakan, tujuan ibadah itu apa sih? Yaitu kita dalam hidup itu tujuannya itu adalah akhirat. Dunia ini alat untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan kita tuh akhirat. Jangan lupakan dunia, jangan dibalik. Gitu, cari dunia jangan lupakan akhirat, terbalik itu. Carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Jadi apa? Dunia itu dicari untuk tujuan akhirat. Ini kita banyak keliru di sini. Seolah-olah kita dari pagi sampai pagi lagi banting tulang sampai habis tulang kita patah-patah. Yang kita cari dunia dan dunia. Tidak akan selesai, saudaraku, dunia itu. Ya, tidak akan selesai. Ya. Dan sekali lagi, umur kita baina sitin wasabin. 60-70 kelar. Gitu. Nggak ada tuh. Kalaupun ada, pasti juga mati. Sampai 100 kah, 120 tahun kah, mati juga. Dan mati itu awal pintu gerbang pertama kita memasuki dunia keabadian, saudaraku sekalian. Jadi jangan sampai kita menyesal kemudian yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Penyesalan setelah kita masuk dalam alam kubur, tidak akan kembali. Tidak akan kembali kala, kata Allah. Tidak. Dan setan ini akan mengganggu kita sampai kita sakratul maut. Sampai kita sakratul maut. Riwayat ya, dalam satu riwayat disampaikan salah satu dari imam yang 4, Imam Ahmad Ibnu Hambal itu, pada saat sakratul maut itu ya, diceritakan oleh anaknya, ya, beliau itu digoda setan. Ya. Sadar, tidak sadar, pada saat tidak sadar, ya beliau ya namanya orang nggak sadar ya. Ya, bagaimana, tapi dia pada saat sadar menyatakan belum. Terus tidak sadar lagi. Waktu sadar lagi ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, ya abadi, apa yang kau katakan tadi belum itu apa? Adakan sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada kami, anakku? Ya bunayya, wahai anakku, tadi syaitan mengganggu aku. Apa yang dikatakan syaitan ya abadi? Kata anak ini. Setan mengatakan, wahai imam, engkau ini sudah derajatnya imam. Engkau ini orang yang sudah sangat bertakwa. Sudahlah, amalmu ini sudahlah. Akan memasukkan kamu dalam surganya. Gitu. Jadi seolah-olah imam ini sudah pasti masuk surga. Dan setan mengatakan itu supaya apa? Supaya imam ini lalai. Tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sudah dianggapnya sudah pasti masuk surga. Lalu kenapa engkau mengatakan belum? Ya aku mengatakan memang belum. Aku tidak tahu apakah aku masuk surga atau tidak. Belum, jangan engkau ganggu aku. Yes. Bayangkan sekali berimam yang luar biasa ketakwaannya. Masih diganggu setan. Saat sakratul maut, apalagi kita. Seberapa kuat sih iman kita? Seberapa kuat iman kita kalau setan mengganggu kita? Dengan segala tipu dayanya. Belum tentu di akhir hidup kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi mengatakan mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang perkataan akhirnya itu keluar dari mulutnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, ahlul jannah. Dia masuk surga. Ya. Makanya Nabi suruh mentalkinkan orang yang sakratul maut. Supaya dia kalimat yang keluar itu adalah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Jangan sok-sokan kita sekarang sambil gurau dan guyon. Apalin aja. Nanti juga kalau pas mau meninggal ngomong aja itu. Kan udah apal. Hati-hati. Sakratul maut itu, kata Nabi SAW, itu kondisi di mana seseorang
paling sakit-sakitnya hidup di situ. Boro-boro dia itu menghafal-hafal. Kecuali kebiasaan dia untuk mengucapkan kalimat tahlil ini, la ilaha illallah, selalu berzikir, lisannya senantiasa berzikir, sehingga otomatis apa yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang akan mengantarkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setan ini yang terakhir ya, akan menggoda kita dengan paling tidak ada 5 cara. Yang pertama, dia akan mencoba bagaimana caranya agar kita terjebak ya, terperosok, terperangkap dalam mensyarikatkan Allah. Ya, artinya menjadikan kita orang-orang yang syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Syirik akbar tuh betul-betul menyekutukan Allah, ya, minta-minta ke kuburan, ya, ada kekuatan melebihi kekuatan Allah, ya, tidak yakin dengan Allah, minta-minta ke kuburan, minta ke wali ini, wali itu, minta kepada manusia, ya, seolah-olah ada kekuatan yang lebih daripada Allah. Padahal kita berjanji, iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Minta apa saja. Bukan kepada selainmu ya Allah. Itu janji kita. Tapi kita langgar. Kemudian ya, syirik asghar, syirik kecil, ria. Ini bahaya ria itu ya. Selalu ingin dipuji-puji di hadapan manusia, ini ria. Hilang semuanya. Lihat surat 25 ayat 23. Surat Al-Furqan ayat 23. Kata Allah kurang lebih ya, engkau datang dengan sebesar gunung amal. Seolah-olah kamu merasa amalmu sebanyak itu. Tapi di hadapanku tidak ada itu nilainya. Bagai debu yang berterbangan, kata Allah. Debu yang berterbangan, bayangkan. Tidak ada nilainya, saudara. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu bukan untuk Allah. Yang kita lakukan itu karena ingin dipuji manusia. Dan engkau telah dapatkan itu di muka bumi ini. Kalau kita ingat ya, ada 3 golongan ya. Mungkin ini mudah-mudahan waktu cukup ya. Yang pertama kali neraka itu dinyalakan. Yaitu orang yang ahli ilmu. Ya, saya singkat saja dialog Tuhan. Ya, dialog Allah dengan orang-orang kelompok ini. Pertama kali itu neraka dinyalakan. Ahli ilmu dikatakan, kamu untuk apa hidup? Aku mencari ilmu dan mengajarkan. Kamu melakukan itu untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kadzabta, bohong kamu. Kamu melakukan itu supaya kamu disebut sebagai orang ahli ilmu dan kamu telah dapatkan sebutan itu, pujian itu di muka bumi. Seret perintah Allah kepada malaikat. Seret kemana? Ke neraka. Bayangkan. Pertama kali neraka dinyalakan untuk orang-orang yang sekelas ini. Kita siapa? Ahli ilmu bukan. Selalu kita ingin dipuji-puji orang setinggi langit. Tidak ikhlas karena Allah. Kira-kira ikhlas itu kalau dipuji tidak terbang, kepala kita tidak besar. Kalau dicela tidak tumbang. Gitu. Kenapa? Karena kita melakukannya hanya karena Allah. Bukan karena manusia. Yang kedua, orang yang dermawan. Seolah-olah dia tidak ada satu sesaat pun kecuali dia berderma. Dia bersedekah. Kata Allah, untuk siapa kamu melakukan? Kata si orang ini, untukmu yang kadzabta, bohong kamu, bohong kamu. Kamu melakukan itu supaya kamu dapat pujian, kamu itu orang yang dermawan. Dan kamu telah dapatkan itu di muka bumi. Kenapa Allah tahu? Allah Maha tahu dengan hati kita. Ya. Hati manusia seluruhnya itu ada di 2 jari tangan Allah, kata Nabi SAW. Maka Nabi mengajarkan apa? Doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi, teguhkanlah ya hatiku ini di atas agamamu yang benar. Kita berdoa. Jangan sombong. Ya, seolah-olah kita sudah tidak perlu lagi Allah. Waliyadzubillah. Kita ini siapa? Ya. Nah, kemudian saudaraku sekalian ya. Yang berikutnya adalah orang yang jihad fisabilillah. Jihad, bayangkan. Ya, jihad fisabilillah. Ada seorang sahabat yang meninggal, yang mati di jihad, lalu sahabat-sahabat yang mengatakannya ini
ini fil jannah, ini orang ini hebat luar biasa. Kata Nabi, la finnar. Loh, kok bisa? Ya, Nabi kan diberitahu oleh Jibril ya, wahyu turun. Kenapa? Ternyata sahabat ini waktu dia sebelum meninggal, akhir hayatnya itu dia meninggal karena apa? Bunuh diri, bunuh diri. Dan orang yang kalau matinya karena bunuh diri, dia akan di neraka. Meskipun tidak kekal ya. Yang tadi saya ucapkan, ahli ilmu apa itu, dia muslim. Tidak kekal, tapi dia dicuci di neraka. Dan dia pun masuk dalam neraka. Kita siapa? Ahli ilmu bukan ya. Orang yang sodakohnya banyak juga enggak. Bahkan mungkin kita termasuk orang yang kikir, pelit. Kok kita sudah merasa aman? Ingat, setan berkhutbah di hadapan kita nanti. Dan dia mengatakan, kalian itu mengikutiku, jangan salahkan aku, kata setan. Salahkan dirimu sendiri. Oh, Akbar. Ya, jadi hati-hati. Itu setan akan melakukan bagaimana syirik itu. Yang kedua, ya, bagaimana dia setan itu ya mengganggu kita dengan cara apa? Untuk membuat ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ini yang disebut dengan bid'ah. Ya, kita sangat disibukkan dengan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh, tidak ada tuntunannya. Padahal agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Allahu Akbar. Surat 5 ayat 3. Agama ini sudah sempurna, kata Allah. Dan kesempurnaan agama ini adalah nikmat terbesar untukmu. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Sudah selesai. Agama ini milik Allah. Nabi saja nggak bisa bikin agama ini. Kecuali Nabi hanya menyerukan. Hanya memberikan peringatan. Selebihnya tidak. Bahkan Nabi telah diancam oleh Allah di surat Al-Haqqah. Ya, ayat 44 kalau saya nggak salah. Kalau Muhammad engkau ya membuat sesuatu yang tidak berasal dariku, akan aku potong tangan nadimu, jantungmu akan aku potong. Coba lihat surat Al-Haqqah. Itu Nabi SAW. Kok kita sekarang menambah-nambah? Seolah-olah agama ini belum sempurna. Atau seolah-olah kita lebih baik dari petunjuk Nabi. Waliyahudzubillah. Dengan mengandalkan akal, logika, perasaan. Hati-hati. Agama ini sudah sempurna. Itu yang kedua yang akan dijalankan oleh iblis laknatullah. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga ya kita melakukan dosa-dosa besar. Al-kabair, banyak dosa besar itu. Ya, yang keempat dosa kecil. Nah, terus saja kalau kita sudah kuat di syirik, tidak melakukan syirik, kita tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan dosa besar, dia akan masuk lagi dari dosa kecil. Kita pun kuat ya menjaga diri kita dari dosa kecil. Lalu dia yang terakhir apa? Dia akan membuat kita disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah itu hal yang boleh-boleh saja. Tetapi disibukkan sehingga apa? Lalai dengan kewajiban kita. Ya, lalai dengan kewajiban kita untuk sholat tepat pada waktunya, untuk membaca Quran, untuk bersodako, untuk dan lain-lain sebagainya. Ya, aku lu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum barakallahu fikum. Ya, silakan ada 10 menit, 11 menit ya untuk kita berdiskusi. Mohon maaf nih saya agak menggebu-gebu karena ini untuk mengingatkan diri saya pribadi, keluarga saya dan juga untuk teman-teman semuanya. Hati-hati. Setan sudah melakukan testimoni dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita sudah diberitahu pun masih terpeleset. Keledai pun tidak akan terpeleset di lubang yang sama. Silakan Pak Samsul. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair Pak Ustaz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana syaitan nanti akan berkhutbah, yang dimana saat ini dia sudah menggoda kita, sehingga nanti dia akan mengakui dia hanya menggoda saja, tergantung sama kita. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saat ini sesinya tanya jawab. Banyak sekali yang harus kita tanya, ini tuh untuk lebih Ya, mendalam semoga lagi. waktunya Silakan cukup ya. di unmute saja. Silakan Ya, Ibu Pak Ewit Ustadz. tuh. Silakan Ibu Ewit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, pertanyaan saya yang mungkin sederhana saja dan ini mengganjal bagi saya terkait dengan hal-hal yang bid'ah. Nah, mungkin di dunia sekarang ini dalam kehidupan kita banyak hal bid'ah yang saya tidak tahu, ikut aja gitu. Nah, untuk mempelajarinya mungkin
terbatas juga kemampuan saya untuk bertanya ke ahlinya, mencari apa sejarah Islam dan sebagainya. Bagaimana kedudukannya atau posisinya kalau saya ikut-ikutan itu, tapi saya tidak tahu persis apakah itu Rasul lakukan apa enggak. Sedang saya nggak tahu, tapi saya ikut juga gitu. Kenapa? Ya, kalau fikih ya, semoga Allah memberkahi Ibu Ewit, keluarganya Ibu Ewit dan kita semua. Amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Jadi tidak sulit. Kata Nabi SAW, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, itu riwayat dari Aisyah ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang melakukan amal, ya, ibadah atau perbuatan dalam masalah agama yang tidak ada contoh dan petunjuk dariku atau perintah dariku, tertolak ibadah itu. Jadi artinya apa? Kalau kita mau melakukan ibadah, kita tinggal lihat apakah Nabi dan para sahabatnya itu melakukannya atau tidak. Gitu. Itu yang disebut dengan dalil. Ya. Dalil kita itu paling tidak ada 3, Ibu Ewit. Yang pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua sunnah Nabi SAW. Itu yang disebut dengan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga ijma'nya sahabat. Ijma' itu adalah kesepakatan sahabat. Itu dalil kita. Kalau tidak ada di situ, masalah akidah nggak usah kita ikuti. Kenapa? Mereka itu orang-orang terbaik. Orang-orang yang mendapat ridho dan jaminan surga dari Allah. Lalu kita mengikuti siapa? Orang-orang yang terkemudian yang tidak mempunyai jaminan. Orang-orang itu bisa salah, tetapi juga bisa benar. Tapi kalau Nabi pasti benar. Maka lihat petunjuk Nabi. Ada nggak? Dari mana kita tahu? Belajar. Tidak ada jalan lain kecuali belajar. Ya, atau bertanya kepada ustadz yang mengikuti sunnah. Jadi tidak sulit. Maka ikutilah kajian, ikutilah majelis ilmu. Karena itu yang akan mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu adalah cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Dari sesat, dari gelap ke tempat yang terang, benderang dengan cahaya. Dan kita butuh itu dalam hidup. Jadi jangan tinggalkan kajian. Datangi majelis ilmu. Belajar. Kita sekian puluh tahun sudah hidup. Sudah terlalu lama kita berkecimpung, bergulat dengan dunia, dan dunia. Tapi sangat sedikit sekali kita menyempatkan diri untuk belajar ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama yang akan mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ya, sebentar Pak Ustadz, sedikit lagi belum saya. Seandainya saya belum mendapatkan informasinya, saya belajar atau bertanya ke Pak Ustadz, tapi saya belum mendapatkan kepastian atau masih ragu lah gitu. Kalau saya tidak ikut misalnya hal-hal apa, misalnya acara 40 hari, 3 hari, 3 hari dan sebagainya, misalnya saya nggak tahu persis itu ya. Kalau saya nggak ikut, saya di lingkungan saya atau tetangga saya, saudara saya dan sebagainya, apa ya, disisihkan bukan, tapi diomongin gitu. Bagaimana posisinya Pak Ustadz ya? Sebaiknya gimana? Ya, sebaiknya kita sampaikan apa yang hak. Ya. Karena kulil haqqa walau kana murun. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Katakan bahwasanya ibadah ini, agama ini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna berarti kalau kita membuat, sekarang saya tanya, apakah 3 hari, 7 hari, 40 hari itu ibadah bukan? Kalau mereka mengatakan, enggak. Pasti mereka mengatakan ibadah, kalau enggak buat apa? Iya betul. Memang pengajian sih. Iya. Nah kalau ibadah itu harus ada contohnya dari Nabi. Gitu. Karena Nabi itu adalah sebaik-baik petunjuk. Itu Nabi. Tidak ada lagi petunjuk yang lebih baik. Apakah Nabi pernah mengerjakan enggak begitu? Nah itu saja. Tidak sulit. Apakah sahabat pernah mengerjakan enggak? Dalam riwayat, kebiasaan-kebiasaan itu adalah berasal bukan dari Islam bahkan. Yang saya ketahui ya, itu berasal dari agama Hindu. Gitu. Jadi untuk apa? Lalu bercampur dengan adat. Ini yang jadi masalah. Lalu adat itu seolah-olah menjadi bagian daripada agama. Nah jadi ya harus kita tanya. Kalau ada dalilnya, nggak apa-apa kita ikut. Karena ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalil yang dimaksud tadi, qala Allahu wa qala Rasul wa qala sahabat, itu dalil. Jadi kalau di Quran ada, lalu Nabi mengerjakan, sahabat juga mengamalkan dengan pemahamannya itu. Nah kita boleh ikut. Tapi kalau nggak ada, ya kita lebih pintar dari sahabat. Kan enggak.
Kita lebih baik dari Nabi, pasti jauh lah. Lalu kenapa kita bikin ibadah-ibadah sendiri? Kan logika kita pun akan menolak gitu, Bu Ewit ya. Ya, kalau kita ikutin berdosa ya, atau Iya kita dong. menjaga hablum nanas. Hablum minanas itu tidak menyalahi hablum minallah. La ta'atan li makhluk fi maksiatillah. Tidak Ya. ada ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum barakallahu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Samsul. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya setelah Bu Ewit, langsung saja di unmute, boleh juga lewat chat, nanti kita akan bacakan. Jangan malu-malu, silakan. Masih ada sekitar ingin 3 bertanya? menit ya, silakan ya, manfaatkan waktu ya. Ya, ada 3 menit lagi, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Masih ada waktu 2 menit setengah lagi. Bapak Ibu, Sayangnya majelis ilmu ini adalah majelis yang diberkahi ya. Kita cari hidup itu untuk apa? Untuk akhirat ya. Ya, dunia nggak akan selesai, saudaraku sekalian. Nggak akan selesai. Dan kematian itu udah di depan mata kita. Surat 31 ayat 34 kata Allah, kalian tidak akan pernah tahu kapan kalian akan mati, di mana kalian akan mati, dengan cara apa kalian akan mati. Nggak ada yang tahu. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kematian yang kalian lari darinya itu pasti datang. Pasti datang. Lalu kita punya bekal apa sih? Punya bekal apa? Kok sudah merasa aman? Allahu Akbar. Ini pertanyaan untuk diri saya pribadi ya. Gitu. Allah telah bersurat dengan 114 surat tuh. Surat cinta semuanya untuk kita. Kita nggak baca surat itu. Kita nggak tadaburi surat-surat itu. Lalu ngapain aja kita? Tidak terasa umur kita sudah 20, 30, 40, 50. Pak Samsul udah 50-an belum? Udah lewat Pak, udah mau kepala 6. Udah dekat lagi Pak. Kita nggak terasa, saudaraku. Nggak terasa. Kalau kita mengejar dunia, nggak terasa umur itu. Seolah-olah kita ulang tahun nambah umur. Kita semakin dekat dengan kontrak kita. Ayo sama-sama kita saling mengingatkan. Tawasobil haqqi wa tawasobil sabr. Ayo silakan. Ada lagi? Kalau nggak kita tutup lah. Ini ada yang chat nih. Chat apa nih? Ada chat Pak. Iya tuh. Di saya belum ada masuk nih. Oh, kami 5 saya orang terlalu jauh. mengikuti melalui satu HP Pak Afrinson sedang di Majalengka. Oke. Nggak masalah. Yang penting bisa mendengarkan ya. Silakan. Kalau tidak ada kita tutup Pak Samsul. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang materi hari ini. Jazakumullah khairan Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah mengikuti Sentana Mengaji dengan seksama, dan yang bertanya dan yang belum kesempatan bertanya nanti pekan depan insya Allah ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan bisa menjalankannya tahap demi tahap sehingga lebih maksimal. Baik Pak Ustadz Salim, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pekan ini. Silakan closing statementnya Pak. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, saya beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang keliru ya, karena semata-mata keterbatasan dari ilmu saya dan kemungkinan saya salah dalam berbicara ya, karena saya manusia biasa. Saya sekali lagi mohon ampun kepada Allah dan juga mohon maaf kepada teman-teman. Barangkali ada 1-2 kata yang kurang berkenan semata-mata dalam rangka saling ingat mengingatkan kepada Allah saja, agar kita semuanya benar-benar selamat dunia akhirat, itu saja. Tidak lebih daripada itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ya, kita sampai ketemu di pekan depan dalam keadaan sehat. Kita saling mendoakan. Semoga Allah berikan kesehatan, diberikan umur panjang yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya. Ya, Siap, selalu ya itu Pak. saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.